Selamat siang semuanya. Boleh dengar suaranya sekali lagi, selamat siang semuanya. Boleh kita berdiri bersama-sama siang hari ini. Berapa banyak yang bersyukur, boleh lihat tangannya di atas semuanya. Alright, kita sama-sama muji Tuhan. Kita menyanyi Tuhan kita. Kuonoze. Tepuk tangan sama-sama. Woo! Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi yang percaya bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Sama-sama nyanyikan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Ku turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Boleh lihat tepuk tangannya semua di atas AOC. Tuhan kita, come on. Sama-sama nyanyikan bagian ini. 1, 2, 3, go. Tak berkekon. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari, Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Sorak-sorak Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hey. Engkau gembala kami Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang menuntun setiap kami. Engkau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Sama-sama katakan, ku tidak takut. Amin. Kau jaminanku. Semua Kau membarukan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan.
Engkau Tuhan gembalaku, Engkau yang pegang hidupku, Engkau tuntun setiap langkahku di dalam jalanmu. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Engkau jaminan kami yang mensayap semua. Kau membaringkan aku. Yes God, Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Boleh dengar teriakannya untuk Tause? Boleh lebih kenceng dong sekali lagi. Tuhan takkan kekuranganku. Amin Tuhan. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Thank you God, praise you Jesus. Haleluya, haleluya. Kau gembala yang tahu setiap kebutuhan kami Tuhan. Kau gembala yang mendengarkan setiap seruan kami Bapa. Thank you Jesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Thank you, Jesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Wow, thank you God. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, kesayangannya, ini yang kita percaya.
Ini yang kita tahu tentang Tuhan kita. Tuhan yang percaya, angkat tangan kita bersama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu. Amin. Amin Tuhan. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Engkau tahu, Engkau mendengar. Come on, I'll say, nyanyikan ini. Saat kau perlu, saat kau minta. Yes God, kami percaya Tuhan. Saat menangis, saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Sekali lagi Elsie, nyanyikan dengan imanmu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau Tuhan, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat hati bersyukur, Tuhan berkati. Mari dalam beberapa menit ke depan, buka setiap hati kita. Fokuskan pada Yesus. Fokuskan pada kebaikan Tuhan. Fokuskan pada anugerah Tuhan. Mungkin keadaan kita kali ini mungkin menurut kita itu nggak baik-baik aja. Tapi selalu ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sedang kerjakan, dan Tuhan selalu kerjakan untuk di setiap kehidupan kita. Bersyukur untuk di setiap momen kehidupan kita. Tuhan Yesus gak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia dengar doa kita. Dia dengar permintaan kita. Dia selalu bekerja dan gak pernah berhenti bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, dan mulai sembah Tuhan. Ucapkan syukurmu, ucapkan terima kasih. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan saat kami bersyukur. Ada kekuatan saat kami bersyukur ya Tuhan. Ada kekuatan saat kami bersyukur ya Yesus. Ya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau tahu setiap doa, Engkau mendengar setiap doa, Engkau menjawab setiap doa. Kami bersyukur, oh Tuhan. Haleluya. Se amamara ramase,
Terus sembah Tuhan, terus ucapkan syukurmu, terus berdoa untuk keadaanmu, terus berdoa untuk pemulihan, terus berdoa untuk kesembuhan, terus berdoa, terus berdoa. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau setia. Engkau setia, Engkau setia Tuhan. Thank you Jesus. Thank you God. You are so good. Thank you God. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes God. Kau Bapakku yang setia. Yes God. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Mari yang bersyukur bersama-sama, angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur. Yes God. Selalu bersyukur, Ya. Kau Bapakku yang setia. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita, Bapa yang setia, yang begitu baik dan luar biasa buat setiap hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak kita mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Ketika kita mengambil elemen perjamuan kudus, kita semua diingatkan betapa luar biasa dan hebatnya kasih dan cinta Tuhan atas setiap kehidupan kita. Boleh pegang roti di tangan kanan kita masing-masing dan anggur di tangan kiri kita masing-masing. Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh merayakan karya Tuhan yang begitu ajaib dan mulia dan begitu besar.
Terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan yang mau mati, digantung di kayu salib, mengorbankan seluruh kehidupan-Mu, menerima semua kutuk kegagalan, rasa malu kehidupan kami semua. Supaya hari ini kami boleh hidup dengan merdeka, kami boleh hidup dalam anugerah Tuhan, kami boleh hidup dalam kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh sadar dan kami boleh berkata bahwa kami ini anak kesayangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh ya Tuhan, ketika Engkau mengorbankan kehidupan-Mu, Engkau tidak menuntut balasan apapun dari kehidupan kami. Tapi biar dari hati kami semua, kami boleh hidup terus mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Boleh kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Darah-Mu dicurahkan untuk setiap kehidupan kami tanpa terkecuali. Darah-Mu ditumpahkan. Engkau dilukai. Engkau disakiti. Engkau disiksa. Supaya siapapun hari ini kami yang datang, oleh bilur-bilur-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan lagi. Tuhan, kalau ada di antara kami hari yang datang dengan kondisi kami berdosa, ingatkan saat kami bersekutu dan kuasa darah Yesus, ada pengampunan dan ada pengertian yang baru buat hidup yang benar di dalam Engkau. Kalau di antara kami hari ini ada yang datang dengan mungkin semangat yang mulai pudar, kekuatan yang mulai melemah, ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Di dalam Engkau ada kekuatan yang pasti, ada pengharapan yang pasti. Kalau hari ini di antara kami ada yang datang dengan sakit, penyakit, baik itu secara fisik maupun batin dan emosi kami. Saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, ingatkan bahwa ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sadarkan kami semua saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar dari segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukan cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum dan terima mujizat kita bersama. Terima kasih ya Tuhan. Boleh saya undang kita semua menadakan kedua tangan kita tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Sebagai lambang kita bersyukur. Kau Tuhan yang setia, ku mau selalu bersyukur. Amin. Kau Bapakku. Come on Alpha Omega Church. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ada kekuatan dalam ucapan syukur kami. Ada mujizat dalam ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Come on, sama-sama, ku mau selalu bersyukur. Ya Tuhan, selalu oh amazing Lord. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Come on, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh nyata kebaikan-Mu. Oh, You deserve all the glory. Thank you, Jesus. Bapak, terima kasih. Terima kasih. You deserve all the glory and all the praises. Yes. You deserve all the honors and all the worships yang bisa kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ingatkan kami semua hari ini Yes. bahwa kami anak kesayangan Tuhan. Yeah. Come on, Alpha Omega Church, boleh katakan sama-sama, saya anak kesayangan Tuhan. 2, 3, saya anak kesayangan Tuhan. Sekali lagi sama-sama, 2, 3, saya anak kesayangan Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Thank you Jesus, terima kasih ya Tuhan. Biar hari ini saat kami masuk dalam serial yang baru, serial Billionaire ini, kami semua dapat hikmat dari Tuhan. Hati kami boleh terus diselaraskan dalam hati Tuhan. Yes. Visi kami boleh terus melihat rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa buat hidup kami. Kami buka hati kami ya Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Praise God. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God that we just felt. And also thank you so much for all the enthusiasm, your enthusiasm here. Di Alpha Omega Church, we believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama. Setiap hari Minggu kita selalu ada ibadah Joy pukul 10.30 di ruang Joy. Jangan lupa Mami and Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Dan untuk teens nih, usia 12-15 tahun, Alpha Omega Church Jakarta terus mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu pukul 11 di ruang teens. Jangan lupa, mari setiap kita mengajak mereka untuk bersama-sama hadir dan tergabung. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang banget hari ini kalau kita bisa beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan serial yang baru hari ini, kita akan diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, ada sebuah ayat yang saya ingin bacakan kepada kita semua. Ayat ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Dan ayat ini mengingatkan tentang bagaimana sebetulnya Tuhan itu berbicara dan mengingatkan kepada kita semua lewat hidup Paulus. Dan dia mengingatkan bahwa dalam 1 Korintus pasal yang ketiga itu kita diingatkan kata-kata ini. Paulus pernah bilang gini, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan yang penting itu bukan siapa yang menanam atau yang menyiram, tapi yang terpenting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. So saya mencoba merenungkan kata-kata ini dan betul sebetulnya yang namanya pertumbuhan, ya, yang namanya kemajuan karir, kemajuan pekerjaan,
kemajuan pelayanan, kemajuan di area dagang dan usaha dan bisnis kita. Itu semua sebetulnya adalah tangan Tuhan yang membuatnya terjadi. Nggak ada satu cara atau mungkin satu konsep atau satu metode yang paling sempurna yang bisa membuat orang ngalamin kemajuan dan pertumbuhan atau keberhasilan atau kesuksesan. Tapi yang sangat jelas sekali bahwa Tuhan, dia adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan ketika pertumbuhan terjadi, kemajuan terjadi, perkembangan terjadi, keberhasilan terjadi, kesuksesan terjadi. Sekali lagi itu semua campur tangannya Tuhan. Bukan tangan manusia, tapi campur tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita semua perlu datang nih kepada Tuhan dengan sebuah sikap. Tuhan, apa yang terjadi, yang akan terjadi dalam kehidupan kita semua, itu semua ada di tangan Tuhan. Dan ketika kita membawa persembahan kita, ketika kita membawa perpuluhan kita nggak lagi nantangin Tuhan, ayo kalau saya bisa kasih nanti Tuhan bisa balas apa, bukan. Cintanya udah terlalu besar dan dia nggak pernah deserve pembalasan dari kita. Dia nggak pernah minta pembalasan dari kita. Tapi dia kepingin mengingatkan kepada kita semua, terus andalkan Tuhan, sandarkan hidup kita pada Tuhan. Maka dari situ kita tahu bahwa Tuhan itu sang pemberi pertumbuhan, sang pemberi kemenangan dan keberhasilan. Dia terus berjalan bersama dengan kita dan dia ada di pihak kita di masa depan kita juga. Oleh sebab itu kita siapkan persembahan kita bersama-sama. Boleh saya mengundang kita semua untuk memejamkan mata dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang sungguh indah dan sungguh luar biasa ini. Kalau kami boleh datang memuji, menyembah, memohon, bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Dan bahkan di gereja kami, di depan kami ada persiapan relokasi. Ada dana yang dibutuhkan. Dan Tuhan pakai kami semua untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk boleh terlibat, menabur ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau melihatnya. Dan Engkau membuat semua kami juga menuai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kalau AOC adalah tanah yang subur di mana setiap persembahan yang kami taburkan itu dipakai, dimaksimalkan untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di komunitas kami maupun orang-orang ada di sekitar komunitas kami untuk terus dijembatani, ketemu Tuhan Yesus, ngalamin perubahan di dalam Tuhan Yesus. Dan lewat persembahan kami semua kami percaya kami akan terus menjadi rumah dan jembatan bagi orang gak sempurna untuk melihat dan mengalami cintanya Tuhan yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami siap memberi dengan sukacita. Dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Asher please and thank you. Thank you buat setiap persembahan kita semua. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan masuk dalam sebuah serial yang kita beri judul namanya Bilioner. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, Bilioner. Nah, Bilioner ini adalah sebuah serial yang setiap tahun selalu kita buat, selalu kita adakan. Tujuannya bukan kita membahas tentang siapa kaya, siapa nggak kaya. Bukan untuk membuat kita makin greedy atau serakah. Bukan untuk membuat kita makin menjadi materialistik dalam kehidupan ini. Tapi tujuannya untuk mengingatkan kepada kita semua value-nya Tuhan. Ketika kita melihat atau berhadapan dengan yang namanya uang atau harta atau kekayaan atau materi. Dan kita juga berdoa ketika kita membahas tentang bilioner ini, tujuannya adalah kita semua bisa terus sama-sama menata keuangan yang sehat, punya hati yang sehat, apalagi bicara soal keuangan. Nah, oleh sebab itu di bagian yang pertama dari serial bilioner ini yang akan kita bahas adalah tentang kepala bukan ekor. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, kepala bukan ekor. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras, 2, 3, kepala bukan ekor. Nah, kepala bukan ekor, mungkin kita semua ini pernah dengar kata-kata atau pernah didoakan, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor ya. Lalu mungkin kita pernah lihat di kitab Ulangan yang mengucapkan kata-kata tersebut, doa dari orang yang bernama Musa bagi orang-orang Israel waktu itu bahwa mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, tapi ketika kita mendengar kata-kata ini, kepala bukan ekor, kira-kira yang menjadi persepsi kita, asumsi kita, atau yang muncul di pikiran kita itu kira-kira apa?
waktu kita menjadi kepala dan bukan ekor. Beberapa saudara mungkin selama ini nangkepnya gini, wah kalau jadi kepala bukan ekor itu artinya gue jadi bos, ya kan? Jadi pemimpin gitu. Bisa beli ini, bisa beli itu. Mau beli properti di Bali, mau beli properti di Melbourne, mau beli properti di Singapura, semua bisa. Kepala bukan ekor, bahkan orang pun gue beli. Karena suatu ketika saya punya teman lagi marah gitu ya. Dia lagi marah banget, berantem gitu sama orang yang lagi bikin event. Saking marahnya dia itu gak tahan emosi ya. Namanya orang kadang emosi gitu ya. Kalau bisa semua diselesaikan dengan uang, bener kan? Saking marahnya dia emosi. Dia bilang sama orang lagi dia marahin, gua beli lu gitu. Udah bro, udah jangan marah-marah gitu. Karena apa? Merasa gini, kalau sampai gua ini kepala gitu ya, wah bukan ekor, maka kita itu merasa dan kita mengartikan bahwa kita itu adalah pemimpin atau kita ini bos, kita bisa punya ini, punya itu, mau ini, mau itu, semua bisa terbeli. Itu seringkali yang ada di pikiran kita. Tapi sebetulnya apa sih yang sebetulnya Alkitab itu mau sampaikan kepada kita ketika bicara tentang kepala dan bukan ekor. Menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, saya ingin mengajak kita melihat di bagian yang A, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang ini, Saudara, pesan bagi generasi. Pesan bagi generasi. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, pesan bagi generasi. Tahu nggak kata-kata itu diucapkan oleh Musa. Yang mengucapkan doa kata-kata kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor itu diucapkan oleh orang yang bernama Musa. Nah Musa waktu itu sebetulnya dia mengucapkan sebuah pesan bagi generasi. Sadar nggak bahwa waktu itu Musa menuliskan kitab ulangan ya. Kitab ulangan ini ditulis di bagian akhir-akhirnya kehidupan Musa. Jadi dia ini sudah mau mendekati ajalnya, dia tahu masa kepemimpinannya akan berakhir. Lalu dia menuliskan kitab ulangan. Nah dalam kitab ulangan dia mengucapkan pesan. Dia menyampaikan pesan yang ada dalam ulangan pasal yang ke-28 juga. Nah kenapa kok dia menyampaikan pesan ini? Karena gini, orang-orang Israel sudah mendekati 40 tahun ada di padang gurun. Udah mendekati 40 tahun di padang gurun dan banyak sekali generasi lama, generasi tua Israel yang meninggal di padang gurun. Sementara banyak generasi baru yang ini, yang mereka nggak pernah lihat 10 tulah terjadi di depan mata mereka. Mereka nggak pernah ngelihat laut itu terbelah karena tangan dan karya Tuhan. Mereka nggak pernah ngelihat bahwa batu itu bisa mengeluarkan air karena Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang memerintahkan. Mereka nggak pernah ngelihat padang gurun itu bisa mengeluarkan air bagi orang-orang Israel yang membutuhkan. Nah, oleh sebab itu generasi berikutnya itu diingatkan oleh Musa. Bahwa generasi sebelumnya itu sudah pernah lihat tangan Tuhan dan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Nah sehingga generasi berikutnya itu perlu tahu dan perlu terus memandang kepada Tuhan. Supaya kita boleh terus melihat mereka hidup dalam rencananya Tuhan. Nah oleh sebab itu Musa dia menuliskan kitab ulangan. Nah dalam ulangan kalau kita menyaksikan dalam Ulangan 28 ini salah satu pasal yang cukup dikenal dengan kata-kata ini, berkat dan kutuk. Ya, kalau mungkin Anda baru di gereja, kita mungkin nggak pernah dengar kitab ulangan atau nggak pernah baca kitab ulangan. Tapi kalau mungkin Anda udah lama di gereja, Anda pernah tahu kitab ulangan 28. Di situ tuh dituliskan tentang yang namanya berkat, di situ dituliskan tentang yang namanya kutuk yang bisa terjadi. Kenapa? Karena Musa waktu itu mengingatkan, ayo hidup, lihat Tuhan, memandang Tuhan, takut akan Tuhan. Karena di luar itu akan ada banyak konsekuensi yang jelek yang bisa terjadi. Nah sehingga ulangan 28 ayat 12 sampai yang ke-13 salah satunya adalah dimasukkan dalam kata berkat yang Musa tuliskan. Ulangan 28 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 boleh saya ajak kita baca sama-sama ya di layar kita. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Orang Israel kuno zaman dulu itu mereka itu punya pikiran gini. Tuhan itu dia itu punya gudang. Tuhan itu yang menyimpan hujan, air, salju, angin, Tuhan itu yang simpan. Tapi kalau dipikir-pikir ya Israel kuno yang gak ada salahnya. Karena memang yang membuat hujan, dingin, yang membuat angin. Itu semua alam yang Tuhan ciptakan. Di pikiran mereka Tuhan itu yang atur. Tuhan punya tempat penyimpanan. Nah
Makanya ayat ini Musa bilang Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Boleh selanjutnya ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau, ini kata-kata Musa. Dari mana kata kepala bukan ekor ini munculnya dari Ulangan 28. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Nah dari situ itu kata-kata muncul kepala bukan ekor. Nah tujuannya adalah supaya orang Israel apalagi generasi baru yang gak pernah lihat 10 tulah, mujizat 10 tulah, laut terbelah, padang gurun mengeluarkan air. Mereka semua ini tujuannya apa? Jalan dalam rencananya Tuhan, hidup terus melekat kepada Tuhan dan gak perlu melihat konsekuensi-konsekuensi yang buruk dan yang negatif dalam hidup mereka. Itu yang menjadi doanya Musa. Karena gini, Musa sadar orang Israel ini semaunya sendiri. Mereka keras kepala, kadang mereka itu egois banget. Tapi Musa mengingatkan kepada mereka, terus stick to God. Stay close to God, melekat sama Tuhan supaya kita ini nggak perlu ngelihat konsekuensi yang buruk. Nah benar kan ketika Musa udah nyampein pesan nggak diperhatikan. Yang terjadi contohnya, yang terjadi kalau kita tarik setelah zaman Musa sampai ke zaman Daud. Yang terjadi apa? Setelah masa Daud, begitu masuk masa Salomo, Israel itu terbelah jadi dua. Ya kan? Israel terbelah jadi dua. Ada utara, ada selatan. Utara itu Israel, selatan itu Yehuda. Nah, Israel yang utara itu dihancurin sama yang namanya Asyur. Dan kalau Asyur menyerang, dia porak-porandakan, dia habisi pria, dia habisin anak-anak, semua dihabiskan. Sampai tidak tersisa. Itu Israel utara. Dan bahkan karena saking jahatnya hidup mereka di hadapan Tuhan, Asyur itu membuat Israel itu udah nggak ada lagi sejarahnya, tinggal Yehuda. Itu pun kenapa kok sampai Tuhan izinkan Yehuda masih ada, karena Tuhan pernah janji nanti dari keturunan Yehuda akan muncul raja. Dari keturunan Daud akan muncul seorang raja yang bernama Yesus. Oleh sebab itu dia keep Yehuda, dan Yehuda nggak diizinkan Asyur itu menyerang Yehuda, tapi yang menyerang Yehuda itu adalah Babilonia. Kalau Babilonia menyerang, dia tidak porak-porandakan, tapi dia ambil orang-orang pandainya. Nah, kok karena tangan Tuhan, Babilonia mengizinkan orang-orang pandainya boleh kembali lagi membangun Yerusalem. Nah, dari sini kita tuh melihat bahwa ternyata pesannya Musa itu yang sejak dulu kala disampaikan kepada orang Israel, itu penting. Tujuannya bukan supaya kita ditakut-takuti, nanti lu kalau nggak nurutin Tuhan, nanti kena kutuk, bukan. Kalau nanti kita nggak dengerin Tuhan, kalau kita nggak menaati Tuhan, nanti kena kutuk. Tujuannya bukan itu, walaupun zaman itu masih zaman under hukum Taurat. Tapi sejak awal Musa itu menyampaikan supaya gini, teruslah hidup melekat sama Tuhan, pegang value firman Tuhan supaya kita nggak perlu lihat konsekuensi-konsekuensi buruk dalam hidup kita ini. Nah itu tujuannya, makanya dia itu mengucapkan kata-kata kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor ketika kita ini sama-sama melekat pada prinsip firman Tuhan. Nah ini pesan Musa bagi generasi Israel yang waktu itu. Nah sekarang apa yang pelajarannya buat kita? Artinya bagi kita, yang B adalah gini, artinya bagi kita saat kita aplikasikan prinsip firman Tuhan, kita jadi kepala, maka kita ini tidak akan diperbudak oleh apapun. Perhatikan ya, ketika kita mengaplikasikan prinsip firman Tuhan, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, maka kita tidak akan diperbudak oleh ini. Apalagi hal-hal. Ada banyak hal-hal yang sebetulnya tanpa kita sadari kita izinkan untuk memperbudak kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus waktu dia ngomongin soal uang, dia tuh ngomongin gini, bahwa uang itu semua perlu dengar ini, prinsip yang selalu kita ulang-ulang setiap tahun. Uang itu dia adalah tuan yang jahat tapi dia hamba yang baik. Ya, uang itu dia adalah tuan yang jahat tapi uang itu adalah hamba yang baik. Nah, dalam arti kata lain gini, kalau sampai kita ini jadi ekornya uang, ya, begitu kita ini jadi ekornya uang, maka uang itu akan merusak kehidupan kita. Dia jahat sama kita. Justru Tuhan maunya
Kita ini bukan jadi ekornya hal-hal atau uang atau keinginan-keinginan, tapi justru kita jadi kepala atas uang kita, atas hal-hal, atas keinginan-keinginan dalam kehidupan kita. Tuhan itu menempatkan kita menjadi kepala bukan ekor, bukan artinya bos-bosan, lalu jadi sombong, lalu jadi semaunya sendiri, enggak. Tapi berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, jumlah berapapun, nominal berapapun yang dia percayakan kepada kita setiap bulannya, baik itu di deposito kita, Tuhan cuma ajak kita gini, jadilah kepala atas apa yang kita punyai dan bukan ekor atas apa yang kita punyai. Artinya gini, pertuan uang dan harta kita dan keinginan kita, jangan sampai kita yang diperhamba oleh uang dan keinginan kita. Itu yang sebenarnya Musa dari awal sampaikan kepada orang-orang Israel, menjadi kepala bukan ekor. Waktu kita pegang prinsip firman Tuhan, maka kita akan menjadi kepala atas uang dan hal-hal dan keinginan dan bukan ekornya uang dan hal-hal dan keinginan. Nah, makanya di Alpha Omega Church setiap tahun kita tuh selalu mengingatkan tentang menata yang sangat sederhana yang Alkitab ajarkan kepada kita semua. Tapi kalau dilakukan, maka kita sedang memposisikan diri kita menjadi kepala atas uang, atas keinginan kehidupan kita. Nah, kalau kita selalu diingatkan tentang 5 area, bagaimana ketika kita menerima keuangan, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama pastinya adalah jangan lupa Tuhan, ya kan? Perpuluhan itu bukan karena keharusan, ya. Tapi ketika kita melakukan perpuluhan itu menunjukkan bahwa di hati kita money is not the center. Uang itu bukan pusatnya. Tapi kita belajar untuk menjadikan Tuhan pusat dalam kehidupan kita. Dan mungkin beberapa Anda pernah dengar, katanya ada nih kawan-kawan pembicara, kawan-kawan di sosmed yang bilang perpuluhan udah gak relevan. Yes, kalau Anda mungkin masih berpikirnya perpuluhan, sebetulnya perpuluhan gak relevan. Karena perpuluhan itu hanya 1/10 dari apa yang kita pakai, yang kita punya. Tapi tahu nggak, di zaman perjanjian baru Tuhan selalu taking the standard higher daripada di zaman hukum Taurat. Betul ya? Kalau di zaman hukum Taurat jangan membunuh. Tapi di zaman Yesus kamu benci aja udah kamu membunuh. Kalau di zaman hukum Taurat atau di zaman perjanjian lama ada yang namanya perpuluhan. Tapi kalau di zaman perjanjian baru namanya bukan perpuluhan lagi. Namanya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, kalau kita udah dibawa ke perjanjian baru, kita pasti ya udahlah Tuhan, gak usah segenap hati, gak usah segenap jiwa, gak usah segenap akal budi, perpuluhan aja lebih gampang. Bener gak sih saudara? Ya, kita akhirnya jadi kayak gitu sama Tuhan karena kita udah hitung-hitungan rugi kalau mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ya udahlah perpuluhan aja lah lebih gampang. Pasti nanti jadinya gitu. Nah, kenapa kok kita selalu ngajarin tentang Tuhan? Tuhan, biar dia jadi pusat dalam kehidupan kita. Dia jadi pusat dalam kehidupan, itu paling utama. Nah, yang kedua, di Alpha Omega Church kita selalu mengajarkan tentang ini. Setiap keluarga, setiap orang harus punya tabungan jangka panjang. Kita ini nggak hanya ngajarin orang memberi gitu. Atau mungkin mendapat. Kita ngajarin yang seimbang, mendapat, mengatur, memberi. Karena apa? Kalau orang hanya diajar mendapat, dia akan jadi serakah. Orang kalau hanya diajar memberi, dia akan jadi tidak berhikmat dalam menata keuangan. Kalau hanya diajar menata, maka akan jadi pelit dan kikir. Jadi harus seimbang. Ya, ada mendapat, ada menata, ada juga yang namanya memberi. Nah, oleh sebab itu kita ini ngajarin di Alpha Omega Church, pos yang kedua ketika Anda mendapat keuangan adalah punya tabungan jangka panjang. Sangat penting sekali. Nah, yang ketiga yang kita ajarkan adalah di Alpha Omega Church ini setiap tahun kita ajarin. Jangan lupa punya tabungan jangka pendek. Tabungan jangka panjang itu sesuatu yang nggak boleh diutik-utik, nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang hanya karena kepingin beli HP, hanya karena kepingin beli motor, nggak boleh. Itu udah jangka panjang. Nah, yang harus dipunyai yang berikutnya, setiap keluarga, setiap pribadi punyai tabungan jangka pendek. Ini untuk hal-hal yang akan ada di depan kita, mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi. Nah, setelah itu kita juga mengajarkan tentang yang namanya kebutuhan. Ya kan? Kebutuhan, ini penting.
Karena kita semua ada listrik yang harus dibayar, ada air yang harus dibayar, ada tempat tinggal yang harus dibayar, ada pakaian yang harus dibayar, ada makanan yang harus dibayar, kebutuhan. Nah, setelah kebutuhan, baru yang terakhir itu adalah keinginan. Keinginan ini yang paling terakhir. Nah, coba kita renungkan sama-sama. Kalau kita semua mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Tuhan, tabungan jangka panjang, tabungan jangka pendek, kebutuhan baru keinginan. Kalau kita dapat 1 juta, 1 juta pasti habis, betul ya? Nah, tapi habisnya habis jelas. Karena kita lakukan yang pertama Tuhan, tabungan jangka panjang, tabungan jangka pendek, kebutuhan baru keinginan. Habisnya jelas. Kalau dibalik, keinginan dulu, baru kebutuhan, baru tabungan jangka pendek. Nah ini seringkali orang ngomong gini ya, hati-hati kalau ngomong ya. Oh, aduh gimana ya, nabung aja susah apalagi memberi buat Tuhan. Aduh, oh, berarti kebalik, itu jelas kebalik. Itu kata-kata indikasi bahwa cara kita menerapkan keuangan kita terbalik. Boro-boro memberi kepada Tuhan, nabung aja susah. Gitu kan. Oh, berarti cara kita menata itu terbalik. Nah kenapa kok dari awal Tuhan itu ngajarin di Alkitab kita tentang menata keuangan dengan caranya Tuhan. Tuhan, tabungan jangka panjang, tabungan jangka pendek, kebutuhan baru keinginan. Tujuannya supaya apa? Kita ini tidak diperbudak oleh keinginan, oleh hawa nafsu, oleh uang kita. Tapi justru ketika kita jadi kepala atas uang kita, kita bisa menata dengan baik. Coba kalau kita dapat 1 juta dibalik keinginan dulu. Keinginan itu hampir tidak ada batasnya. Langit pun lewat itu. Surga pun tembus karena keinginan. Bayangin udah keinginan diturutin dulu. Kebutuhan aja. Waduh mau bayar listrik susah. Mau bayar ini susah. Karena apa? Kita udah kebalik. Kebutuhan aja susah, apalagi boro-boro nabung, apalagi boro-boro buat Tuhan. Nah makanya dari awal Musa itu udah ngelihat kecenderungan manusia. Dia dikasih hikmat sama Tuhan. Untuk menjadi kepala bukan ekor, itu bukan soal berapa banyak uang yang kita punya loh. Untuk menjadi kepala dan bukan ekor itu bukan soal posisi yang kita capai saat ini. Atau prestasi yang kita punyai. Kalaupun prestasi kita tinggi, uang kita udah banyak. Tapi kalau cara kita menata salah, kita tetap akan jadi ekornya uang dan keinginan kita. Nah oleh sebab itu dia kepingin, Musa itu kepinginnya gini. Ayo jadilah kepala atas uang dan atas keinginan kita semua. Supaya kita tidak perlu diperhamba. Nah, sehingga di Alpha Omega Church kita selalu mengingatkan tentang 5 prinsip sederhana ini. Karena Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai 15 pernah bilang apa? Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 bilang gini, tetapi tiap-tiap orang, semua kita termasuk saya, dicobai oleh keinginannya sendiri. Bagian yang terakhir. This is the list of our money management. Dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. So, ini yang terjadi di momen kita udah diperbudak. Kita menjadi hambanya, kita jadi ekornya keinginan kita. Diseret tadi Alkitab bilang. Tahu kalau diseret itu contohnya gini, seperti misalnya kambing ya. Kambing biasanya dia dikasih tali gitu. Diseret, ayo ikut sini. Diajak kemanapun dia tuannya mau pergi, dia harus ikut. Sapi kan juga gitu. Sapi itu juga harus diseret, dikasih tali, diseret supaya dia ngikut kemanapun tuannya mau. Sama halnya dengan ketika kita tidak menjadi kepala atas keinginan dan keuangan kita. Nanti bisa terseret lifestyle yang gak benar, ya kan? Terseret gaya hidup. Terseret dari satu penipuan kepada penipuan, terseret rasa tidak puas kepada rasa tidak puas berikutnya, terseret yang namanya ketamakan demi ketamakan, kita akan terseret-seret. Nah sehingga sangat jelas sekali Tuhan tuh ngajarin kepada kita semua, apapun posisi kita, berapapun uang kita, jadikan uang kita, keinginan kita, itu hamba di dalam hidup kita. Jadilah kepala atas uang yang Tuhan titipkan, jadilah kepala atas keinginan
yang ada di dalam hati kita, maka kita nggak perlu diperhamba oleh keinginan dan uang. Nah, perhatikan dalam Yohanes 8 ayat ke-44, ini bedanya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Di situ muncul kata keinginan-keinginan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. So ini loh bedanya. Tuhan, dia mau jadikan kita kepala dan bukan ekor. Kalau iblis, dia kepingin kita jadi ekornya. Dan tidak menjadi kepala. Itu bedanya. So Tuhan dia kepingin kita jadi kepala. Dan tuan atas uang dan kepemilikan kita. Iblis dia kepingin kita jadi ekor dan hamba dari uang dan kepemilikan kita. Itu jelas beda. Nah sehingga kalau kita ngelihat, oh ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah. Masukan dari Tuhan, nasihat dari Tuhan, prinsip firman Tuhan itu bukan untuk merugikan kita. Tapi justru untuk membangun kehidupan kita dan membuat kita melihat hari esok yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Nah saya ingin mengajak kita melihat sih apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kepala dan bukan ekor. Gimana apa yang harus kita lakukan? Mungkin posisi kita hari ini bukan seorang manajer, bukan seorang general manager, bukan seorang kepala cabang, atau mungkin bukan seorang director. Atau mungkin posisi kita udah ada di sana. Atau mungkin posisi kita adalah pengusaha dengan omset 2M, dengan omset 20M, dengan omset 200M. Gimana kita ini menjadi orang yang tidak diperbudak oleh uang kita? Gimana kita menjadi kepala dan kita bukan ekor? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan adalah ini. Minta Tuhan merubah hati kita. Minta Tuhan merubah hati kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Minta Tuhan merubah hati kita. Kalau kita mau jujur ya, hati manusia ini kadang kan gak selalu baik, betul ya. Hati manusia ini kadang gak selalu benar. Kadang hari ini benar, besok-besok tiba-tiba kita bisa lupa gitu. Kita perlu datang dan minta sama Tuhan untuk merubah hati kita. Makanya ketika Musa menyampaikan Ulangan pasal yang ke-28, dia menyampaikan tentang berkat dan kutuk. Nggak jauh setelah Ulangan 28, tahu nggak Musa menyampaikan tentang apa? Musa menyampaikan di Ulangan 30 tentang yang namanya ini. Bagaimana hati manusia bisa belajar taat sama Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-1 sampai 2, kelihatannya Tuhan ini udah tahu ya, manusia itu seringkali nggak kuat. Apalagi when it comes to money and keinginan dan desire. Di ayat yang pertama, ini kabar anugerahnya. Sampai ayat yang ke-6, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Bisa bayangin, Yesus itu ngomongnya kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, itu di perjanjian baru. Tapi sejak zaman Musa, Tuhan itu udah inspirasi Musa untuk menyadarkan kita bahwa mengasihi Tuhan itu harus jadi bagian sentral dan pusat dari semua yang Tuhan titipkan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Nah makanya ketika dia ngomongin soal menyunat hati kita dan menyunat hati keturunan orang Israel, itu bicara soal proses. So di momen kita doa sama Tuhan, rubah hati saya. Jangan sampai uang dan keinginan itu menjadi tuan atas hati kita. Oh di momen itu dia akan mulai menyunat hati kita dan memproses hati kita. Saya nggak tahu Anda pernah lihat yang mungkin punya anak pria, ya kan? Gimana seorang anak pria itu ngalamin proses yang namanya disunat, ya kan? Saya nggak tahu Anda pernah lihat itu atau enggak. Tapi yang namanya anak, ketika ada momen yang namanya proses disunat itu pasti momen yang menyakitkan, ya, momen yang nggak mudah. Zaman dulu teknologinya kurang canggih, ya kan? Di zaman saya juga teknologinya kurang canggih, tapi hari ini teknologi laser, ya kan, lebih canggih gitu. Tapi apapun itu prosesnya, perubahannya itu pasti ada bagian yang seringkali menyakitkan. Nah kadang ya Tuhan itu pakai hal-hal yang mungkin nggak mudah, hal-hal yang kelihatannya menyakitkan, hal-hal yang kelihatannya hati kita itu nggak nyaman gitu untuk ngalamin. Tapi sadar nggak bahwa di momen Tuhan itu melakukan perubahan hati,
maka ada proses yang harus Dia izinkan terjadi dalam hidup kita semua. Ada proses yang harus Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Merubah hati kita. Dan kata-kata perubahan hati ini oleh Musa, dia pakai terminologi, dia pakai ekspresi yang paling real, yang memang menyakitkan, yaitu kata-kata ini, menyunat hati. Can you imagine? Kata-kata ini, menyunat hati, itu terjadi dalam kehidupan manusia. Karena apa? Tuhan itu peduli banget dengan isi hati kita. Dan Dia kepingin supaya apa? Kita semua bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Dari uang, dari keinginan yang kita punyai dalam hidup kita. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Yang kedua adalah gini, minta Tuhan memberkati pekerjaan kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Minta Tuhan memberkati pekerjaan kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ayat 12 itu mengingatkan kepada kita semua. Dari Ulangan tadi, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Perhatikan ya, jangan sampai kita itu doanya gini, Tuhan tiba-tiba uang jatuh dari langit. Enggak, ini beda sama yang apa Musa omongin. Sekali lagi beda. Jangan sampai kita ini berharapnya doanya Tuhan, biarlah tiba-tiba nanti ada uang jatuh dari langit. Please, itu doa yang berbeda. Karena apa? Musa doakan, Tuhan membuka bagi perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Untuk apa? Hujan bagi tanah. Artinya waktu kita mengerjakan sesuatu, Tuhan yang kirim pertumbuhan kok. Makanya dalam Markus dikatakan gini, waktu malam dia tidur, di siang hari dia bangun. Dia lihat tunas mulai bertumbuh. Bagaimana terjadinya tidak ada orang tahu. Itu Markus yang bilang. Bagaimana terjadinya usaha kita, dagang kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan. Terjadinya nggak ada yang tahu. Tapi perhatikan ini, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Oleh sebab itu kita nggak bisa minta aja sekedar, oh Tuhan nanti tiba-tiba berkat turun dari langit. Tapi langit itu pun akan terbuka untuk memberi hujan, untuk mendatangkan pertumbuhan bagi setiap area yang kita kerjakan. Nah, kenapa kok ayat ini diucapkan oleh Musa? Perhatikan. Kenapa kok ayat ini diucapkan oleh Musa waktu dia mengingatkan generasinya Israel yang berikutnya? Tujuannya karena ini. Karena apa? Pernah suatu ketika waktu Tuhan itu menghukum manusia. Ya, Tuhan menghukum manusia. Manusia harus keluar dari Taman Eden. Ada kata-kata gini yang pernah Tuhan bilang. Kamu akan bekerja bersusah payah. Sampai bersusah payah untuk bekerja. Karena apa? Waktu itu manusia harus keluar dari Taman Eden. Dari tempat kemakmuran, dari tempat yang begitu luar biasa. Full penyediaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan itu sadar kok. Manusia kalau dibiarkan sendiri tidak akan mampu. Oleh sebab itu kepada Israel umat pilihannya dan termasuk kepada kita semua yang disebut sebagai anak-anak Abraham. Tuhan itu juga menyampaikan pesan gini, ini loh ada kemurahan Tuhan. Karena Dia itu Tuhan atas kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kesempatan kelima. Langit pun akan Tuhan buka untuk memberkati apa yang kita kerjakan. Itu janji Tuhan. Nah oleh sebab itu kita perlu datang dan minta sama Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan kita. Karena Roma 8 ayat 32 juga mengatakan kepada kita semua gini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ayat ini bukan ayat soal material. Ayat ini bukan ayat soal keuangan aja. Tapi kalau kita ngelihat hanya dari kacamata material, dari kacamata uang aja, maka kita bilang gini, wah Tuhan harusnya memberkati saya. Tuhan harusnya kasih saya. Tuhan harusnya. Tapi perhatikan ini. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua gini. Kalau keselamatan aja Tuhan kasih. Bagaimana lagi dengan penghidupan. Tuhan itu juga bisa memberkati kita. Jadi kalau keselamatan aja Tuhan berikan kepada kita. Apalagi soal kehidupan. Dia bisa menyediakan, Dia bisa menolong, Dia bisa memenuhi, Dia bisa memberkati kehidupan kita semua. Nah sehingga saya berdoa kepada kita semua dan kepada Tuhan hari ini. Supaya kita tuh tahu bahwa ada Tuhan yang kasih kita kesempatan. Kalau kita bisa kerja, kalau kita bisa berkarya, kita bisa berkarir, kita bisa berdagang. Kita boleh kok doa dan minta sama Tuhan. Tolong berkati.
Tolong berkati ya Tuhan. Supaya kita sama-sama ngelihat Tuhan itu bisa melakukan karya dan mujizat yang luar biasa buat setiap pekerjaan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah gini. Minta Yesus, ini yang penting juga. Minta Yesus memuaskan kita. Minta Yesus memuaskan kita. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Minta Yesus memuaskan kita. Saudara, kenapa sih kok sampai kita ini jadi ekor dari uang kita? Kenapa kok seringkali kita jadi ekornya, diperbudak oleh keinginan kita? Karena gini, karena kita seringkali selalu merasa tidak puas. Itu masalahnya. Karena kita sering merasa kok kurang, masih kurang. Apalagi saat kita udah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita udah lihat kehidupan orang lain. Kok bisa ya dia itu beli ini, dia beli itu, dia punya ini, dia punya itu. Lalu kita akan selalu merasa kurang, dan merasa kurang. Apalagi waktu kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, perlu banget kita itu datang dan bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak ajari kita? Puaskan hati saya dengan Tuhan lebih dari segala-galanya. Puaskan hati saya dengan Tuhan lebih dari semua yang orang lain pakai dan semua yang saya punya dalam kehidupan ini. Itu perlu jadi doa kita. Karena kalau enggak, kita enggak akan pernah merasa puas dalam kehidupan ini. So, boleh enggak saya ingatkan kepada kita semua. Jangan samakan yang namanya berkat itu dengan perasaan senang atau perasaan sedih kita. Kalau kita lagi happy, yes I'm blessed. Nanti waktu kita lagi nggak happy, kita lagi sedih. Kok nggak ada berkat Tuhan dalam hidup kita? Kadang kita bisa mikir gitu. Jangan disamakan berkat Tuhan dengan perasaan happy atau sedih kita. Karena perasaan happy atau sedih itu selalu akan up and down dalam hidup ini. Anda akan dimainin perasaan kita. Tapi lihatlah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dia berjanji, dia nggak akan ingkar janji. Dan dia Tuhan yang memberkati, dia seneng kok. Melihat setiap kehidupan kita itu boleh menjadi kepala atas uang, atas keinginan, atas setiap area kehidupan kita. Satu Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata apa? Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang bisa kita andalkan, yang pasti konsisten, yaitu Tuhan yang mencintai dan mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu datang sama Tuhan, puaskan hati saya dengan Engkau. Tahu nggak dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus kan bilang berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dalam bahasa Inggrisnya blessed, 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 ya kan? Berbahagialah, berbahagialah, berbahagia. Dia nggak ngomongin, oh berbahagialah orang yang duitnya banyak, berbahagialah orang karirnya naik. Dia nggak ngomongin gitu. Tapi dia lebih ngomongin gini, berbahagialah, blessed. Orang yang lemah lembut, orang yang murni hatinya, orang yang rendah hati. Karena itu semua juga wujud dan bagian dari berkat Tuhan bagi hidup kita. Itu semua adalah wujud dan bagian dari berkatnya Tuhan. Ketika dia bisa membentuk hati kita. Ketika dia bisa mengubahkan hati kita, memproses hati kita, itu semua adalah berkatnya Tuhan. Yes, uang itu berkat dari Tuhan, tapi bukan berarti satu-satunya berkat Tuhan. Pegang itu baik-baik, saudara. Uang itu berkat dari Tuhan, tapi bukan berarti satu-satunya berkat Tuhan. So hari ini kita sama-sama perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, puaskan hati saya dengan Engkau. Puaskan hati saya dengan Yesus. Supaya saya boleh melihat bahwa saya punya banyak hal, ada kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kemudian yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh nggak kita bangkit berdiri bersama-sama, tadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan
semua kebaikan Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Come on, sekali lagi bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan untuk sama-sama menjadi kepala dan bukan ekor. Itu bicara tentang mempertuan uang dan keinginan dalam kehidupan kita. Dan caranya ketika kita menjadi kepala dan bukan ekor, yang pertama kita belajar bilang, Tuhan ubah hati saya. Jangan uang itu menjadi tuan, jangan tuan itu menjadi pusat dalam kehidupan kita, tapi biar Tuhan itu menjadi tuan dalam kehidupan kita. Maka uang akan menjadi hamba bagi kita. Yang kedua, kita perlu bilang sama Tuhan, berkati setiap area pekerjaan yang kami lakukan. Mohon kemurahan-Mu, mohon favor Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan yang ketiga, kita perlu bilang, Tuhan, puaskan hatiku hanya dengan Engkau, bukan yang lain-lainnya. Dan kalau itu Anda dan kita mungkin bilang, Tuhan ajari kami, rubah hati kami, berkati pekerjaan kami, dan biar kami boleh menemukan kepuasan hati ini hanya di dalam Tuhan. Dan kalau itu kita semua boleh nggak naikkan tangan kita sekali lagi tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Sementara kita menaikkan tangan kita tinggi-tinggi ke harapan Tuhan, saya ingin memberi waktu kita semua 1 menit ke depan untuk mulai berdoa kepada Tuhan. Berbicaralah pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Dalam 1 menit ke depan, mulai berdoa. Dimanapun Anda berdiri saat ini juga mulai berdoa dan berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan ubah hati kami. Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan puaskan kami dengan Engkau saja lebih daripada segala-galanya. Come on, semua mulai berdoa. Bicara kepada Tuhan dari hati kita masing-masing. Oh, shikiri la 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 bashana la 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 la. Oh, be the center of our hearts. Thank you, Jesus. Shikiri la 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 la. Kiri la 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 la. Shiri la 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 la. Kemudian di depan, yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan. Semua berdoa. Semua berdoa dan minta kepada Tuhan. Dia memuaskan hati kita hanya dengan diri dan hadiratnya saja. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, ratana nama shekerere la 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 la. Haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa dengan. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan
serupa denganmu. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak terima kasih ya Tuhan buat pesanmu hari ini. Luruskan kembali hati kami. Selaraskan lagi hati kami dengan hati Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang cinta kami. Biar Engkau Tuhan yang menjadi pusat dalam kehidupan kami semua. Di antara semua berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan menadahkan tangan kita ke hadapan Tuhan. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua percaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapa berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat dan kreativitas yang berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Engkau lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak akan pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang menjadi kepala dan bukan ekor. Hanya Yesus yang memuaskan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemauan boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan berkati kita sekalian, sampai jumpa minggu depan.